Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Kehidupan di dunia akan berakhir, akan datang satu waktu suara besar yang tidak pernah didengar oleh umat manusia, yaitu tiupan sangkakala yang menjadi pertanda dunia sudah berakhir. Pernahkah kita membayangkan, suara seperti apa yang sanggup membangunkan semua manusia yang telah lama mati? Bukan denting alarm, bukan gemuruh petir, tapi sebuah suara suci, tiupan sangkakala. Dunia ini dipenuhi suara langkah kaki tergesa, deru kendaraan, rintik hujan yang jatuh lembut di atas atap, atau bisikan angin yang menari di sela dedaunan. Tapi kelak, di hari penghabisan, akan terdengar satu suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini bukan sekadar suara yang menggema di telinga, melainkan suara yang mengguncang jiwa, yang meruntuhkan seluruh batas antara hidup dan mati. Ia bukan datang dari gempa, bukan dari letusan gunung atau ledakan nuklir, tapi dari satu perintah ilahi, melalui tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Seketika langit terbelah, gunung-gunung tercerabut, lautan meluap, bintang dan bulan berjatuhan dan bumi berhenti bernafas. Tiupan pertama itu bukan sekadar pertanda, ia adalah awal dari kehancuran mutlak, bukan hanya menggema, tapi memecah alam. Tidak ada teknologi yang bisa menahannya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat melawan suara yang dahsyat itu, bahkan secanggih apapun peradaban. Semuanya tak berdaya ketika suara itu datang. Bayangkan saja di saat sedang duduk di rumah, mungkin sedang bermain ponsel, menonton televisi, atau bercengkerama dengan keluarga. Hari terasa biasa tapi tiba-tiba semuanya berubah. Langit perlahan berubah. Warna biru yang biasa kita lihat mulai memudar, tergantikan oleh merah pekat yang membuat hati bergetar. Bumi pun mulai bergetar lembut, lalu semakin kuat, dan saat itulah, sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Sebuah suara yang bukan sekadar keras, tapi dahsyat, lebih besar dari gemuruh petir yang paling memekakan. Lebih menggelegar dari letusan gunung terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah-sejarah. Dan lebih mengerikan dari suara apapun yang pernah dikenal oleh telinga manusia. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh yang hidup mendadak melemah, jatuh, mati, tak satu pun mampu berdiri. Kota-kota menjadi senyap seketika. Hewan-hewan tumbang baik di langit maupun di bumi. Dunia, yang dulu penuh hiruk-pikuk kehidupan, tawa, tangis, dan cita-cita, kini hening kosong. Seolah semua ditiadakan dalam satu tiupan. Menurut banyak riwayat, tak ada satu makhluk pun yang sanggup bertahan. Bahkan para malaikat, yang selama ini taat dan kuat, juga akan tersentak oleh kedahsyatan suara ini dan yang paling mengguncang hati. Tiupan pertama sangkakala itu, bukanlah sesuatu yang masih jauh di masa depan. Israfil, malaikat yang diberi amanah untuk meniup sangkakala, telah siap sejak ribuan tahun yang lalu. Dia telah memegang sangkakala itu, menunduk menanti satu perintah dari Allah. Sangkakala ini bukan tiupan biasa. Ia adalah suara yang akan membuat seluruh alam semesta bergetar dalam ketakutan. Satu gema yang mengguncang bumi dan menembus langit. Bukan sekadar membuat manusia ketakutan, tapi membuat setiap makhluk, manusia, jin, hewan, bahkan malaikat, takluk, tunduk, dan hancur. Dan suara itu, bukan seperti yang kita bayangkan, banyak yang mengira itu seperti bunyi terompet raksasa. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi isyarat, suara sangkakala akan terdengar seperti guntur yang tak pernah berhenti. Bayangkan suara petir yang menyambar langit saat hujan badai. Suara yang tiba-tiba menggelegar, menusuk dada, dan membuat jantung berdebar. Tapi bedanya, petir hanya sesaat, sementara suara sangkakala akan terus terdengar, tanpa henti. Dan saat itu tiba bukan hanya manusia yang menggigil ketakutan, bintang-bintang jauh di angkasa mulai runtuh satu persatu. Langit yang selama ini kokoh dan terjaga, akan merekat, retak, lalu terbelah. Gunung-gunung yang berdiri megah selama ribuan tahun akan hancur menjadi debu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Segalanya akan selesai, gedung pencakar langit, mobil mewah, kekayaan triliunan, semua lenyap makna yang tersisa hanyalah satu hal, kesunyian. Sunyi yang belum pernah ada dalam sejarah langit dan bumi menjadi kosong. Langit tak lagi bersinar, lautan tak lagi bergelombang dan udara tak lagi membawa nafas, segalanya mati. Tapi kita orang yang beriman jangan takut datangnya hari kiamat.
peristiwa-peristiwa hari kiamat tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang beriman karena sebelum hancurnya semesta Allah akan mengirim angin lembut dan ahli iman akan meninggal semuanya.